Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate dan hari ini kita bakal balik lagi di series Magic Tal di mana hari ini Mikhail Tal akan melawan seorang Bukhuti Gurgenidze, teman-teman. Buat yang belum tahu siapa itu Bukhuti, dia adalah seorang chess grandmaster yang lahir pada 13 November 1933. Dia ini asal dari Georgia ya, teman-teman. Dan menariknya, dia ini bukan seorang chess grandmaster yang biasa-biasa aja karena dia ini pernah memenangkan kejuaraan nasional Georgia sebanyak 12 kali, teman-teman. Bayangin, pada tahun 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1970, dan pada 1973 yang terakhir di mana dia memenangkan kejuaraan nasional. Jadi totalnya sebanyak 12 kali, teman-teman. Jadi kita langsung review aja kayak gimana Bukhuti waktu melawan seorang Mikhail Tal, teman-teman. Dan di sini kita POV-nya sebagai Bukhuti, Bukhuti sebagai putih, dan Mikhail Tal sebagai hitam, teman-teman. Jadi kita langsung aja review gamenya. Di sini Bukhuti membuka opening dengan D4, lalu dibalas dengan kuda ke petak F6, dan di sini ada C4, teman-teman. Dilanjut dengan C5, berarti ini adalah Benoni defense ya. Lalu di sini dilanjut dengan D5, dilanjut dengan pion ke petak E6, dan di sini ada kuda ke petak C3, teman-teman, nge-support pion yang ada di petak D5-nya ya. Lalu di sini ada makan, dan di sini ada D6, teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak F3, dan di sini Mikhail Tal memilih untuk menggerakkan G6. Ini untuk mempersiapkan dari gajahnya untuk di Vian Keto, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan E4, dan di sini ada gajah ke petak G7. Lalu di sini ada gajah ke petak E2, dan di sini ada castle dari Mikhail Tal. Dilanjut dengan castle, dan di sini ada benteng ke petak E8, nyerang 2 kali dari pionnya, teman-teman. Makanya di defense di sini dengan menggerakkan kuda ke petak D2, jadi sekarang defense 2 kali, dan di sini dilanjut dengan kuda ke petak A6. Dan kuda ke petak A6 ini kelihatan kayak yang bisa diambil ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, teman-teman, tapi kalau misalnya di opening Benoni defense ini malah bakal lebih bagus buat item ya, karena kuda ini tuh agak jauh, teman-teman, di board di bagian kiri, dan gajah ini tuh bagus untuk ngedefense dari bagian king side-nya. Jadi memang sebenarnya meskipun jadi rusak struktur pionnya, tapi memang gak harus diambil, teman-teman. Makanya di sini dilanjut dengan benteng ke petak E1, dan di sini ada kuda ke petak C7, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan A4, dan di sini ada B6. Lalu dilanjut dengan queen ke petak C2, dan queen ke petak C2 ini mau nunjukin sesuatu, teman-teman, bahwa sedikit aja kesalahan ya, teman-teman. Bahkan ini sebenarnya bukan kesalahan, tapi ini visionnya dari Mikhail Tal yang super gila ya. Kalau misalnya kita ada di posisi ini, kita ngelihat oke, cuma queen pindah 1 langkah aja. Tapi kalau misalnya di penglihatan seorang Mikhail Tal, teman-teman, apa yang berubah setelah queen ini pindah ke petak C2 adalah benteng ini jadi nggak ada yang ngejaga, teman-teman. Terdengar aneh, tapi memang itu kenyataannya. Apa yang dilihat oleh Mikhail Tal pada posisi ini tuh pasti karena bentengnya nggak ada yang jaga nih, serang kira-kira kayak gitu, teman-teman. Karena di sini dia tahu dan dia langsung nyerang dengan menggerakkan kuda ke petak G4, teman-teman. Dan di sini kita lihat aja ya nyerangnya caranya kayak gimana. Dan di sini tuh dilanjutin oleh Bukhuti dengan menggerakkan pion ke petak H3, teman-teman. Dan pion ke petak H3 ini ngasih tahu ya udahlah, paling juga pindah ke sini katanya. Menurut Bukhuti mungkin kayak gitu ya, paling juga pindah ke sini ya kuda jadi bagus, tapi oke lah, fine-fine aja lah deh. Tapi enggak, teman-teman. Karena di sini Mikhail Tal mengkorbankan kudanya, teman-teman. Memakan pion yang ada di petak F2 ya, super super wow gitu ya, teman-teman. Dan di sini langsung aja sama Bukhuti dimakan. Dan kalau misalnya kalian nggak makan kudanya ya, teman-teman, misal kalian kemana ya, misal kalian kesini, teman-teman, ini bakal langsung kalah besar, teman-teman. Misal tutup terus tinggal kesini ya, teman-teman, mempersiapkan untuk skakmat. Even kalau kabur pun ini bakal jadi skakmat, teman-teman. Jadi memang harus hati-hati banget di posisi-posisi kayak gini. Dan emang best move-nya adalah mengambil dari kuda, teman-teman. Jadi di sini ada makan dan di sini ada skak, teman-teman. Jadi kalian lihat sekarang bahwa bentengnya itu ada dalam penglihatan queen ya. Jadi mau nggak mau kingnya ini harus mundur ke petak F1 karena kan kalau misalnya ke sini tinggal diambil, teman-teman. Makanya sekarang king ke petak F1 dan di sini langsung aja diserang oleh bishopnya, gajahnya yang ada di petak G7, teman-teman. Langsung ke petak D4 mempersiapkan untuk skakmat dalam 1 langkah ya. Gimana cara ngedefense-nya? Di sini Bukhuti mendefense dengan cara menggerakkan kuda ke petak D1, teman-teman, ngejaga dari apa namanya? Skakmatnya ya. Dan di sini ada lagi cara yang super gila, teman-teman, dari Mikhail Tal di mana dia mengkorbankan boom.
queennya teman-teman. Dan sekali lagi queennya nggak bisa dimakan ya. Kalau ini emang bener-bener nggak bisa dimakan teman-teman. Beda kayak kuda tadi ya. Kalau ini mah langsung skakmat teman-teman. Karena kalau kalian makan, ini langsung ke slide abis ya teman-teman. Dan ini bakal jadi skakmat. Makanya di sini Bukuti sadar dan dia menggerakkan gajah ke petak F3. Ngebuat space buat kabur ya ke petak E2 dari kingnya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak H2. Kalau kalian bingung kenapa nggak langsung di skak, percuma ya teman-teman, karena setelah bergerak ini malah queennya jadi keserang. Makanya di sini Mikhail Tal lebih memilih untuk menggerakkan queen ke petak H2. Lalu di sini dilanjut dengan benteng kuda ke petak E3. Ini juga buat nutup dari slice gajahnya ya, karena nyebelin banget gajahnya teman-teman. Makanya di sini langsung dilanjut dengan F5 buat ngebuka jalur dari bentengnya teman-teman. Di sini dilanjut dengan kuda D ke C4 dan di sini ada makan teman-teman. Dilanjut dengan makan dan di sini ada gajah ke petak A6. Niatnya apa? Yaitu ngepin dari kudanya teman-teman. Jadi kudanya ini nggak bisa gerak terlebih dahulu karena masih kepin oleh gajahnya ya. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak F3 dan di sini ada benteng ke petak E5 dan ini nggak bisa diambil ya teman-teman. Ingat karena di sini masih ada pin. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak A3. Ini buat ngedefense dari kudanya karena akan diserang 2 kali teman-teman, karena ini belum bisa ambil juga karena masih ada pin. Makanya di defense dengan benteng ke petak A3 teman-teman. Lalu di sini ada benteng A ke petak E8. Jadi sekarang yang nyerangnya jadi 3 kali teman-teman. Dan di sini dilanjutin dengan gajah ke petak D2. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan di sini Bukuti melanjutkan dengan makan dengan gajah ya teman-teman. Di sini kelihatannya kalian bisa makan pakai ini tapi nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kalian makan pakai kuda, skakmat teman-teman. Hati-hati. Makanya di sini Bukuti lebih memilih untuk mengambil dengan gajah. Lalu di sini diambil dengan benteng dan sekali lagi teman-teman kelihatannya kayak yang bisa diambil, tapi kalau misalnya kalian ambil lagi-lagi skakmat teman-teman. Ini kan ke slice. Ini juga ada benteng, ini diserang dari queennya teman-teman. Makanya emang nggak bisa diambil dan Bukuti melanjutkan dengan menggerakkan king ke petak E2. Cari spot yang aman buat kabur, siapa tahu bisa ke sini gitu ya teman-teman. Dan di sini Mikhail Tal melanjutkan dengan menggerakkan gajah makan kuda teman-teman. Dan setelah benteng makan gajah, di sini ada gajah skak dan di posisi inilah Bukuti resign the game atau menyerah teman-teman, karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin di posisi ini. Nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Kayaknya ini kayak nggak kelihatan terjadi apa-apa. Kalau bisa kalian makan teman-teman, skak, lihat nggak bisa kesini, nggak bisa kesini, nggak bisa kesini, nggak bisa kesini, cuma bisa kesini, skakmat. Oke deh, nggak usah dimakan gajahnya. Misalnya mundur aja deh. Emang kalau mundur apa yang terjadi? Kita lihat aja teman-teman. Makan, terus skak, terus misalnya udah ditutup ke sini, nggak ada lagi yang bisa ngedefense dari penyerangan queen dan bentengnya teman-teman. Dan threadnya apa? Threadnya adalah untuk menggerakkan gajah ke petak B3 dan ini bakal langsung menang ya teman-teman. Karena kalau misalnya queennya nggak bisa ngejaga dari gajahnya, bakal langsung skakmat. Misal kalian skak dulu sekali, udah nggak ada skak lagi teman-teman. Misal kalian mundur kemanapun ya. Kalau misalnya kalian kalau misalkan kesini kan tinggal dimakan aja teman-teman karena diserangnya 2. Kalau misalnya kalian balik lagi di sini tinggal menggerakkan gajah ke petak B3 dan udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Misal ya ini kalian cuma bisa dimakan ya. Kalau misalnya kalian makan ini kan skakmat. Kalau misalnya kalian nggak makan pun misalnya kalian kesini makan tetap aja teman-teman ini bakal jadi skakmat dalam beberapa langkah. Misal kesini terus kesini misalnya teman-teman, terus setelah gerak sini skak, terus kesini ini bakal jadi skakmat teman-teman. Dan itu aja untuk video kita hari ini, dimana seorang juara nasional 12 kali dikalahkan oleh seorang Mikhail Tal teman-teman. Bener-bener gamenya epic banget ya. Susah banget ini teman-teman buat orang-orang seperti kita main kayak Mikhail Tal teman-teman. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Siapa tahu masih series dari Magic Tal teman-teman. Dadah.